Nah, tahu itu malam itu bahwa ponakan saya yang perempuan ini bilang Reno ada di sekitaran bahasanya ikut demo ya, nggak tahu itu ikut atau nonton, saya juga nggak ngerti. Nah, besoknya belum pulang, besoknya lagi belum pulang. Laporan setelah 2 kali 24 jam, ponakan saya lapor. Secara prosedural ya, secara prosedural orang hilang. 2 kali 24 jam laporan ke pihak polisi. Tolong nggih ketutulan Mas Rizky nggih, sampeyan Pak Dosi. Sik. Mas. Ampun nggih niki cepet nggih. Peti kerangka jenazah Reno sudah berhasil tiba di rumah duka yang ada di Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya pada Sabtu malam. Terus maju terus. Terus maju terus. Terus maju terus. Terus. Yan, buka ya. Yan. Apa? Monggo, Mas. Bentar, saking Mas. Ya. Dari kota awas. Ya. Sosok Reno ya, kalau menurut saya sih sebagai pamannya, Reno itu sosok yang humble, support sama orang, suka bercanda. Ini buktinya teman-temannya banyak yang datang, Mas. Dia di Jakarta apa sih Mas Reno? Kerja Jadi di AHM. Pada waktu itu tanggal 29 dia kerja ya kondisinya. Itu yang kita kurang tahu, apakah libur atau apa kita kurang tahu, karena di keluarga yang di sini kan nggak dapat info dia kerja atau apa, kan nggak ada info, tahu-tahu ikut demo gitu aja. Dia ikut demo katanya? Ya posisinya di situ, nggak tahu ikut atau nonton, bahasanya juga kita juga nggak ngerti kondisinya seperti apa pada waktu itu, juga kita nggak tahu karena keluarga di sini juga waktu itu nggak ada informasi sih, tahu-tahu
Rino nggak pulang gitu aja. Terakhir kabar ini dari Iya. waktu itu Om terakhir komunikasi Sama dari Rino. keluarga itu kata keluarga Kalau apa? sama ayahnya pada tanggal 29 itu. tanggal 9 Iya. Itu komunikasi apa itu? Waktu itu WA ayahnya, menurut ayahnya itu minta uang untuk beli makan. Terus gak ada kabar lagi ya? Setelah itu HP-nya nggak aktif. Udah aktif. Iya, nggak bisa, jadi keluarga nggak bisa ngubungin Rino posisinya terakhir di mana. Gitu. Kok ditemukan kerangka itu gimana ya? Bisa gitu kan mungkin. Nah, kalau ditemukan kerangka kan kita juga nggak tahu. Nah, di hari hari Minggu itu ayahnya Rino itu dapat undangan ke Jakarta untuk tes DNA. Karena sebelumnya kan sudah diketemukan 2 kerangka manusia yang korban kebakaran ya. Iya, Bang Pagi. Nah, korban kebakaran itu untuk tes DNA karena mungkin berita yang santai selama ini kan ada 2 orang yang hilang pasca demo itu. Itu aja sih. Tapi Terus Bang, di tes DNA. aku yakin ya dengan keluarga Rino berada di gedung kebakaran itu. Sesuai dengan hasil DNA-nya seperti itu. Ya kita mau terima nggak terima ya sesuai dengan hasil DNA itu aja sih. Om, pasca di tanggal 30 setelah lost kontak lah itu yang dilakukan pihak keluarga di Surabaya seperti apa Om saat itu? Kalau di Surabaya jelas saya pribadi tanya teman-temannya apakah ada yang dihubungin teman-temannya. Saya tanya di beberapa temannya memang nggak ada. Kalau yang sama ponakan saya yang di Jakarta itu memang dicari di lokasi di Kuitang, di mana tempat demo yang besar. Itu memang nggak ada yang tahu. Bahkan kakak saya yang Gojek pun nyari lewat teman-teman Gojeknya juga nggak ada yang tahu. Mas, mungkin ada informasi itu suka organisasi apa? Tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau organisasi saya pastikan nggak ada. Om, untuk Mas Rino sendiri di Jakarta sudah berapa tahun ya? Kurang lebih sekitar 3-4 tahunan. Berarti merantau untuk kerja di Iya, sana ya? memang merantau Sebagai untuk montir mesin itu ya? Bukan montir sih Apa itu? sebenarnya. Dia Bagian apa itu? perakitan motor ya, Honda ya, motor. di pabrik Honda. Di pabrik motornya itu? Iya, di pabrik Honda di Perakitnya. Cikarang. Itu kenal nggak dengan yang teman kan berdua itu? Sama Farhan. Farhan itu. Nah, gitu yang kita kurang tahu. Itu teman atau kenal atau gimana juga kita nggak tahu. Warga nggak tahu ya? Keluarga nggak tahu. Om, apakah sempat ada cerita firasat dari pihak keluarga? Nggak ada. Tidak ada Ketika sama hilang. sekali. Berarti Nggak ada firasat pasca lost kontak itu masih berhusnuzon ya kalau Mas Rino ini mungkin ada di mana gitu. Iya, betul. Masih- Atau mungkin ke tempat temennya karena lobet atau apa kita juga ya berprasangka baik aja sih pada waktu itu ya. Artinya Mas yakin ya nih kalau Rino berada di gedung yang terbakar itu? Sesuai dengan hasil DNA-nya seperti itu, Pak. Oke, Om, apakah Kita menghormati ya hasil tes DNA itu ya. gitu. Om, pasca ketika lost kontak, apakah pihak keluarga di sini berusaha kayak minta bantuan polisi yang di Surabaya untuk menelusuri atau minta Kalau di lembaga di sini, sini? kalau untuk pihak minta bantuan di kepolisian di wilayah Surabaya, kita nggak melapor memang. Cuman kebetulan waktu itu pihak Polda yang di Jakarta ngubungin Polda sini dan pihak Polda Jawa Timur datang ke sini memastikan bahwa benar Reno itu bertempat tinggal di sini. Apakah benar ini Reno yang tinggal di sini? Memastikan itu aja sih. Saat awal dikabarkan hilang ya? Iya, betul. Oh, berarti lembaga-lembaga kayak LBH di sana itu kayak sudah melansir nama ya? Ini orang-orang yang Iya, hilang setelah viral ya. setelah viral, ya. jauh sebelum itu. Iya.
Mas Rizky, tolong nggih ketutular Mas Rizky nggih, sampeyan Pak Dosi. Sik, Yan, buka ya. Salah. Yang tadi yang di ambulan tadi siapa, Mas? Enggak, yang di depan polisi ya? Keluarganya harus kebetulan jadi enggak semua kayak dia. Mas. Tidak ada. Kenapa Pak? Ya, kami yakin dan mempercayai institusi polisi ya untuk melakukan tugasnya ya, untuk tes DNA, terus hasil DNA itu tadi. Apakah tidak ada langkah mungkin hukum selanjutnya Pak untuk menurut Itu nanti yang kita apa ya, kita pikirkan atau nanti ya sudahlah ya sini memang istilahnya alam lah. Kalau untuk sampai ke selanjutnya kayaknya enggak ada deh Mas. Pertama laporan di mana Pak? Waktu Laporan di mana? Laporan kehilangan Reno. Laporan kehilangan itu di Polsek Jatinegara kalau nggak salah, kalau nggak di Jakarta Pusat. Karena untuk laporan pertamanya kita nggak tahu yang di Surabaya. Iya. Karena kan saya di Surabaya posisinya. Iya. Waktu itu keluarga dengar Reno hilang. Jadi Reno itu kan di Jakarta itu ikut keponakan saya juga. Iya. Nah, tahu itu malam itu bahwa ponakan saya yang perempuan ini bilang Reno ada di sekitaran, bahasanya ikut demo ya, nggak tahu itu ikut atau nonton, saya juga nggak ngerti. Nah, besoknya belum pulang, besoknya lagi belum pulang. Laporan setelah 2 kali 24 jam, keponakan saya lapor. Secara prosedural ya, secara prosedural orang hilang. 2 kali 24 jam laporan ke pihak polisi. Pernah ada laporan dari temannya Reno atau apa, memang Reno ini di sana suka ikut demo atau gimana? Tidak ada, saya pastikan tidak ada. Reno bekerja di Jakarta? Iya bekerja. Ya bekerja di mana? Di AHM Cikarang. Reno itu orang yang sebenarnya, kalau menurut saya, karena Reno ini kan sama adiknya ini kan dari kecil itu saya yang sama tinggal di sini kemana-mana itu. Reno itu orang yang mager sebenarnya. Dia ajak kemana aja sebenarnya nggak mau. Istilahnya seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa di saat demo itu kok dia mungkin rasa ketertarikannya ya. Karena nggak pernah lihat demo besar di Surabaya atau apa. Itu sih kalau menurut saya pribadi. Reno itu orangnya mageran, nggak pernah mau kemana-mana. Dia ajak temannya keluar aja nggak mau. berapa tahun dia di Jakarta? Kurang lebih 3 tahun. Iya. Pak, kontak-kontakan terakhir dengan ayah atau ibunya itu Tanggal 29 itu Mas. Minta bisa diceritakan itu apa itu? Minta transferan uang menurut ayahnya ya, keterangan ayahnya itu minta uang transferan uang cuma 50.000 sih buat beli makan. Dia ngekos di sana. Dia ikut ponakan saya Mas, yang di mana? Jakarta Timur. Rumah ponakan ya? Ya, rumahnya suaminya ya. Ya, dengar pertama kali Reno dalam kondisi yang sudah ditemukan gimana Pak? Awalnya ya dari sosmed ya, atau dari televisi. Ayahnya yang dihubungi untuk tes DNA di sana. Di saat itu ya kami belum
yakin kalau itu Reno karena kan belum melakukan tes DNA itu. Berapa minggu yang lalu? Satu minggu yang lalu. Kurang lebih 1 minggu yang lalu. Terus dipanggil di Jakarta. Dipanggil Jakarta, diundang Jakarta untuk tes. Tes DNA. Ya. Reno 2 bersaudara, dia sama adiknya, laki-laki. Rencana dimakamkan besok jam 10 di TPU Putat Gede atau TPU Jarak. Karena neneknya ada di sana, dimakamin di sana sama saudara dari ayahnya di sana. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Jemi. Pak Jemi. Iya. Usia? Saya 44 tahun. Terima kasih. Itu sebagai Saya paman Jemi ya? Junianto. Paman ya? Saya pamannya, adiknya pamannya Reno. Oh iya. Rita. Ayahnya Muhammad Yasin. Jadi bundanya Reno yang pingsan waktu jenazah tiba ya Pak? Iya, betul. Mamanya Reno. Makasih. Sama-sama. Terima kasih. Mohon doanya biar ponakan saya Husnul Khotimah. Terima kasih ya Mas. Semua. Sabas. Bis, geser. Saya sampean Kidul. Kasih tok. Rita itu tolong Rita. Wis. Nah, wis ta Rita. Mas. Ampun gini cepet nggih. Wis. Kamu salah Mama. Pelan-pelan. Kurang ke sana talinya. Geser. Kurang nengah. Kembangnya. Kembang mayang kari karo Pak. Iya iki. Masa. Pisirane nang kene iki. Kon monggo. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Kita dapat
Pertama-tama terima kasih ya buat semua support dan dukungannya buat ponakan saya sampai dari awal proses tes DNA sampai pada hari pemakaman hari ini semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada kendala satu apapun juga. Ini mungkin berkat doa dari teman-teman, doa dari sahabat-sahabatnya Reno, bahkan rekan-rekan dari media juga. Itu aja sih. Ya, saya perwakilan dari keluarga, saya paman dari Reno, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat institusi polisi yang sudah mengawal kasus hilangnya ponakan saya dari bulan Agustus sampai diketemukan, sampai dikebumikan sampai hari ini. Ya, Polri mensupport dan kami mengucapkan terima kasih buat apresiasi itu semua untuk institusi kepolisian. Keluarga sudah menerima, Pak? Keluarga sudah menerima, mengikhlaskan Reno untuk berpulang. Semoga Reno ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sudah. Tadi kita sudah saksikan penuturan dari Jimmy, salah satu paman dari Reno, yang menceritakan bagaimana rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak keluarga setelah Reno berhasil ditemukan, berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Jimmy selaku juru bicara yang mewakili keluarga besar dari Reno menceritakan bahasanya pihak keluarga besar menerima hasil identifikasi yang dilakukan oleh Pusdokes Mabes Polri. Kemudian pihak keluarga besar juga percaya dengan hasil identifikasi atau penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang berhasil mengidentifikasi kerangka jenazah dari Reno. Kemudian tadi kita juga saksikan bagaimana pihak keluarga sempat berkomunikasi terakhir dengan Reno, terutama ayahanda Reno, Muhammad Yasin, yang sempat dihubungi oleh Reno pada tanggal 29 September. Bahasanya Reno menghubungi melalui pesan WhatsApp meminta pada ayahandanya untuk dikirimi uang 50.000 yang akan digunakan untuk makan. Dan itu adalah pesan terakhir yang dilakukan oleh Reno kepada sang ayahanda sebelum akhirnya sehari kemudian Reno dikabarkan lost kontak atau hilang, tidak diketahui keberadaannya. Dan tadi kita juga sudah dengar bagaimana upaya pihak keluarga untuk mencari keberadaan Reno selama 2 bulan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga sudah menghubungi atau melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai hilangnya Reno. Kemudian Reno merupakan sosok anak yang periang, ceria, dan pekerja keras. Ternyata Reno sudah berada di Jakarta hampir 3 tahun untuk bekerja di kawasan Cikarang sebagai karyawan pabrik pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.